Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anggraini Maitasari, NIM 2020-268 dari kelas C. Pelajaran berharga saya adalah kegagalan adalah proses panjang untuk kesuksesan. Gagal memang menyakitkan, namun ingatlah, gagal akan selalu menghampiri kesuksesan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang istilah pengertian hukum dan administrasi negara. Sejarah dari hukum administrasi negara Belanda yang disebut administratif recht atau Bestuursrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administrasi di luar dari legislatif dan yudisial. Di Perancis disebut droit administratif, di Inggris disebut administrative law, di Jerman disebut Verwaltungsrecht. Pengertian hukum administrasi negara dijabarkan atau diartikan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah sebuah hal atau suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah, sehingga negara dapat berfungsi. Dari beberapa ahli menyebutkan hukum administrasi negara sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan atau Bestuursrecht yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Hukum pemerintahan atau Bestuursrecht ini di awal diperkenalkan oleh Utrecht. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan dan membaginya menjadi hukum objektif, yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur, dan hukum subjektif, yaitu kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrare, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu ikhtisar keterangan dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Sumber hukum administrasi negara. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum, atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material meliputi 1. Sumber hukum sejarah atau historis. Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu, meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti sistem hukum Prancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi. 2.
Sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum material jenis ini mempresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. 3. Sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu 1. Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materi. Dengan kata lain, sebagai sumber untuk isi hukum yang adil. 2. Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah atau penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. 2. Sumber hukum formil. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Ada dua macam kegiatan, aktivitas, atau perbuatan dari pejabat administrasi negara, yaitu kegiatan yang bersifat yuridis, yakni perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat, dan kegiatan yang bersifat non-yuridis yang meliputi 4 bidang pokok kegiatan atau proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi negara, yakni pemerintahan negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, tata usaha negara. Kegiatan atau aktivitas yang yuridis ini menciptakan hubungan antara pihak penguasa negara dengan para warga masyarakat yang bersangkutan. Perbuatan HAM tersebut harus memenuhi syarat seperti kepentingan umum atau perlindungan atau pengamanan kepentingan masyarakat. Karena perbuatan HAM tersebut adalah perbuatan hukum sepihak yang mengikat masyarakat yang bersangkutan karena wewenang undang-undang. Syarat-syarat pelaksanaan HAM. 1. Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 2. Legitimasi, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau rujukan yang telah ditetapkan atau direncanakan. 3. Yuriditas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
4. Legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang. 5. Moralitas, moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindarkan. 6. Efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Friars Emerson dan The Tournament de Football. Fresh Emerson, free artinya bebas, merdeka, tidak terikat. Emerson menilai, memperimbangkan sesuatu. Artinya kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, melakukan perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat, guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi, Reyes Emerson bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran, dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. The Tournament de Football, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum, artinya di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. 2. Asas keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai. Janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya. 3. Asas kesamaan, artinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama atau fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, dan lain sebagainya. 4. Asas bertindak cermat, artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. 5. Asas motivasi, artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.